Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang farmakoekonomi. Untuk kesempatan kali ini kita akan bicara tentang salah satu metode yang paling sederhana atau yang paling mendasar dari kajian atau evaluasi farmakoekonomi, yaitu evaluasi cost of illness ya, cost of illness. Baik, untuk mengawali paparan tentang cost of illness, saya ingin menunjukkan salah satu hasil penelitian eee, dengan metode cost of illness yang bisa jadi hasil penelitian ini menjadikan perubahan yang luar biasa besar, artinya memberikan efek atau dampak yang besar bagi pelaksanaan pharmaceutical care di Amerika. Jadi ini penelitian di Amerika tentang bagaimana kemudian drug related morbidity and mortality. Jadi kejadian adverse drug reaction yang menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian. Dan ini ditulis oleh artikel ini atau penelitian ini ditulis oleh salah satunya ini Pak Lil Budman. Itu adalah salah satu penulis handbook atau buku terkait dengan farmakoekonomi. Anda bisa lihat di sini teman-teman angkanya atau hasilnya bahwa berdasarkan penelitian tadi, penelitian sudah cukup lama, 1995, tapi sekali lagi ini penelitian yang banyak sekali disitasi oleh penelitian lain, termasuk kemudian tentu saja penelitian ini menjadi dasar bagi pengembangan pharmaceutical care di Amerika ya. Jadi di penelitian ini diprediksi bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya harus dikeluarkan karena adanya drug related morbidity and mortality atau adverse drug reaction, kemudian menyebabkan morbidity and mortality atau adverse drug event, itu estimated-nya atau diperkirakan 76,6 billion ya, dollars ya, US dollar. Jadi 76,6 miliar dolar ya, in ambulatory setting in the United States. Okay, the largest component of this total associated with hospitalization. Jadi angka DRP-nya, angka drug related morbidity dan mortality-nya sekian, dan paling besar itu karena ada hospitalisasi. When assumption of the model jadi tentu saja kalau Anda ingat ada variasi dalam asumsi, maka kemudian hasilnya itu range-nya antara 30,1 yang paling kecil ya sampai yang paling besar 136,8 billion ya, 136,8 miliar US dollar pada skenario atau asumsi yang paling parah ya. Dan sekali lagi kalau kita ingin memberikan apresiasi itu terhadap angka ya, kita harus membandingkan dengan sesuatu. Oke, kita bandingkan dengan apa yang disebut sebagai gross domestic product ya, GDP atau bahasa Indonesianya PDB, produk domestik bruto. Ini angka atau indikator ekonomi tentang bagaimana suatu negara memiliki penghasilan negara dalam satu tahun. Angkanya kalau tahun 1995 sama seperti artikel ini dipublish, itu angkanya 7,64 triliun US dollar ya. Triliun bahasa Inggris, jadi 1000 triliun ya. 1000 triliun US dollar ya, 1000 triliun US dollar. Jadi kalau di sini katakanlah pakai angka yang paling besar 1,136 triliun. Ini bahasa Indonesianya billion, kalau di bahasa billion itu miliar, maaf ya. Billion itu miliar ya, 136 miliar dolar. Kalau ini 7,64 triliun US dollar, atau kalau kita samakan satuannya menjadikan billion, maka ini menjadi 7.600 billion US dollar. Maka kalau kita hitung 136,8 dibandingkan 7.000 itu berarti sekitar berapa? Sekitar 5% ya. 136 dibagi 7.000, 136 dibagi 7.000, atau 7.000 10% 70 ya. 2%. Oke, sekitar 2%. Jadi sekitar 2% itu dari gross domestic product itu harus habis atau harus keluar untuk untuk menterapi ya, sebagai konsekuensi kejadian drug related morbidity. Angkanya besar, ini sangat besar. Jadi hanya satu kejadian ini ya, hanya satu kejadian ini menghabiskan persentase yang
tadi katakanlah 2% dari gross domestic product, ini angka yang cukup besar. Ya, angka yang cukup besar. Ya, sehingga tentu saja kalau di conclusion ini disampaikan the cost of drug-related morbidity and mortality in the ambulatory setting in the United States is considerable. Ya, considerable itu ya sangat besar ya, and should be considered in health policy decision with regard to pharmaceutical benefits. Jadi dengan data ini atau dengan penelitian ini maka kemudian ini menjadi semacam apa ya, fakta bahwa ini masalah besar ya. Drug-related morbidity dan mortality adalah masalah yang sangat besar karena secara ekonomi itu konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan sangat besar sekali ya, 136 billion US dollar per tahun. Maka kemudian tentu saja ada yang harus dilakukan untuk kemudian mencegah atau mengurangi angka ini supaya tidak menjadi sebesar ini. Ya, jadi katakanlah penelitian ini menjadi dasar bagaimana kemudian resources ya atau sumber daya kemudian digunakan untuk kemudian bisa mencegah supaya drug related morbidity and mortality yang memakan biaya cukup besar itu kemudian bisa dikurangi. Tentu saja kita tidak bisa menghilangkan 100%, tapi paling tidak bisa dikurangi. Oke. Oke, kita masuk ke topik kita ya. Jadi setelah tadi pendahuluan bagaimana kemudian suatu penelitian cost of illness itu bisa memberikan apa namanya gambaran yang nyata terkait dengan suatu kejadian tertentu. Kalau dalam kasus tadi itu terkait dengan drug related morbidity and mortality. Oke, sebenarnya logika cost of illness itu berangkat dari mana? Jadi penyakit ya play several burdens ya. Burdens itu semacam apa namanya penghalang atau ya penghalang atau sesuatu yang tidak mengenakan ya bagi individual, bagi pasiennya. Ya, maka kemudian health policy makers ya, health policy makers yang menentukan kebijakan kesehatan have to assess the burden of illness tidak hanya pada level individu tapi juga pada level populasi karena tentu saja burden atau tadi ya hambatan tadi itu tidak terjadi hanya pada satu dua orang tapi terjadi pada banyak orang sehingga kita harus mengakses atau menilai pada population level. Oke, so disampaikan bahwa the focus jadi fokusnya move from individual patient to the burden which society suffers from the disease. Ya, nama lain dari cause of illness sehingga karena ini tadi kita melihat apa burden ya, maka disebut juga sebagai burden of disease atau burden of illness ya. Jadi singkatannya COI atau BOD atau BOI. Ini describe ya menggambarkan the current levels of illness and the costs that arise from them and the elements that make up this cost of burden. Jadi mendeskripsikan bagaimana level dari penyakitnya, kemudian biaya-biaya yang kemudian muncul karena ada penyakit tadi dan faktor-faktor apa yang kemudian apa namanya menjadi penyusun dari biaya dari disease atau illness atau burden tadi. Oke, apa yang bisa cost of illness lakukan ya. Jadi sebenarnya tujuan cost of illness adalah deskriptif ya untuk itemize untuk mendaftar melist ya, kemudian memvalue menilai dan menjumlahkan ya cost of a particular problem dengan tujuan giving an idea of its economic burden. Ya sekali lagi ini ada penyakit ya di populasi tertentu ya, maka kemudian economic burden-nya berapa tadi misalnya kalau tadi kejadian adverse drug reaction economic burden-nya sekitar 100 billion ya 100 billion dollar ya maka itu economic burden terhadap problem drug related morbidity and mortality. Kemudian communicating with the public and policy maker tentu saja hasil itu perlu apa namanya data itu kemudian setelah keluar untuk apa gitu ya untuk dikomunikasikan kepada publik bahwa problemnya itu besar ya besar tidak hanya dari sisi klinikal mungkin ya dari aspek klinik tapi juga kalau dari konteks yang kita bahas dalam topik ini dari sisi ekonomik ya dan juga kita komunikasikan ke policy maker ya sehingga yang membuat kebijakan itu kemudian menjadi aware atau peduli bahwa ada masalah yang kemudian itu economic burden-nya besar ya sehingga nanti kemudian bisa diambil langkah-langkah untuk kemudian tadi mengurangi
atau mencegah supaya economic burden-nya tidak terlalu besar. On the relative importance of specific disease and injuries. Kemudian describe the relative burden of different diseases. Oke, ini kalau misalnya ada beberapa penyakit, ya tentu saja banyak sekali penyakit, banyak sekali masalah. Maka kemudian kita lihat relative burden of different diseases and so be useful in helping to establish priorities. Ya, sekali lagi dalam konteks Anda selalu ingat bahwa uh, sumber daya kita terbatas, tapi kebutuhan atau keinginan atau masalah kita bisa dikatakan tidak terbatas atau banyak sekali. Sehingga dengan adanya cost of illness kita bisa lihat kira-kira masalah apa yang kemudian menjadikan atau menghasilkan dampak biaya yang cukup besar ya. Ya, sehingga kemudian tadi bisa kemudian kita prioritaskan ya, kita prioritaskan. Kemudian juga bisa memprioritaskan penelitian-penelitian. Penelitian-penelitian ya selain tadi untuk policy maker juga bisa untuk penelitian-penelitian. Jadi penelitian mana yang harus kita prioritaskan sekali lagi, yang mana area tadi atau topik tadi atau penyakit atau illness atau disease itu kemudian menghasilkan dampak economic burden yang besar atau tinggi. Kemudian valuable in establishing the baseline. Oke, ini penting teman sekalian. Ini adalah kalau kita hari ini kita bicara cost of illness, sebenarnya di farmakoekonomi paling tidak ada kajian evaluasi farmakoekonomi itu ada cost minimization analysis, kemudian cost effectiveness analysis, kemudian cost benefit analysis, and cost utility analysis. Nanti ada 4, dan cost of illness ini bisa menjadi baseline data ya untuk kemudian digunakan untuk kajian farmakoekonomi yang lain yang tadi ya, yaitu cost minimization, cost effectiveness, cost utility, and cost benefit. Jadi data illness tadi bisa digunakan sebagai penunjang dari penelitian atau kajian farmakoekonomi yang lain. Kemudian clarify the real burden of some illness that do not feature strongly in traditional epidemiology in of their associated mortality or their demand on health service resources. Jadi ini menjadi semacam tambahan atau penguat ya, atau clarify. Jadi mengklarifikasi adanya burden tadi, burden penghalang atau hambatan atau beban ya. Burden itu beban, penghalang, hambatan ya, sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip negatif gitu. Kalau di penelitian-penelitian tradisional epidemiologi itu mungkin cuma berdasarkan angka dan sebagainya, tapi belum sampai kemudian efek biayanya. Nah, dampak biayanya dengan cost of illness ini kita bisa kemudian memperkuat bahwa misalnya angka kejadiannya besar dan seterusnya. Dengan cost of illness, setelah angka kejadiannya besar misalnya berdasarkan penelitian epidemiologi, maka kemudian di cost of illness ditambahi biayanya yang kemudian harus dikeluarkan atau dampak biaya yang dikeluarkan berapa. Nah, ini menjadi penguat ya, penguat dari penelitian-penelitian penelitian epidemiologi ya. Oke, tapi kemudian tentu saja ada limitation ya dari penelitian cost of illness ya, unable to measure the resource allocation to prevent or alleviate the disease burden. Oke, kita nggak bisa measure resource allocation, tapi kemudian tadi seperti di yang slide sebelumnya, penelitian atau hasil penelitian cost of illness itu bisa dipakai untuk penelitian yang lain ya, seperti cost effectiveness, cost benefit, cost utility, dan dari penelitian tadi ya, yang penelitian-penelitian yang lanjutan baru kemudian resources allocation ini bisa kemudian kita hitung juga. Kemudian yang limitation yang lain atau kekurangan yang lain dari penelitian cost of illness adalah adanya banyak variasi ya, atau variasi, artinya antara satu penelitian dan penelitian lain itu punya beberapa perbedaan ya dari sisi perspektif, kemudian data yang diambil, kemudian cost yang masukkan dalam penelitian, kemudian approach ya, cost approach among studies, sehingga kemudian karena ada perbedaan ini maka kita sulit untuk kemudian membandingkan antara satu penelitian dan penelitian lain karena metodenya berbeda. Oke, kita mulai masuk nih sekarang bagaimana kemudian pengkategorian biaya ya di dalam cost of illness ini.
seperti, kajian farmakoekonomi yang lain atau health economic yang lain itu ada direct and indirect and intangible ya, direct, indirect, and intangible. Tapi kemudian, sering sekali yang intangible ini tidak dimasukkan karena memang, kita akan mengkuantifikasi dalam monetary form ya, jadi dalam satuan mata uang ya, dolar, rupiah, dan sebagainya. Dan kita sulit untuk kemudian apa istilahnya, mengkonversi intangible cost ya, intangible cost. Jadi intangible cost Anda ingat ya, ada pain, anxiety ya, jadi ada nyeri, kemudian kecemasan ya, kesakitan dan seterusnya. Ini biasanya dalam bentuk, quality of life. Jadi kita sulit untuk mengkonversikan ke monetary, ke dalam bentuk tadi satuan mata uang. Jadi biasanya di dalam penelitian cost of illness hanya dimasukkan direct and indirect ya, direct dan indirect. Oke, ini beberapa apa namanya, detail dari biaya-biaya yang biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Ya, biaya langsung ada yang, medical ya, kalau di istilah lain medical ya, direct medical cost ya, kemudian ada direct non medical atau di sini dikatakan healthcare, ini ada non healthcare. Ya, banyak sekali yang, direct cost yang, apa related dengan, medical cost ya, tentu saja, institutional inpatient care, institutional outpatient service, jadi rawat, inap, kemudian rawat jalan, kemudian bisa home care, kemudian apa namanya, service, dokter, biaya apa namanya, physician service, kemudian biaya tambahan, tenaga kesehatan yang lain ya, perawat, nutrition, psikoterapis, ambulan, ya kemudian overhead allocated to technology. Ya Anda ingat ya, overhead itu biaya-biaya yang kemudian, apa ya, ya semacam biaya sewa tempat, ya rumah sakit dan sebagainya, fixed cost of utility ya, listrik, air, internet misalnya ya, space and storage ya, capital cost ya, biaya modal dan seterusnya. Kemudian medication ya, medication, biaya obat, biaya harga obat, biaya kemudian obat itu diberikan oleh siapa, kemudian ada alat kesehatan dan seterusnya. Kemudian kalau kita melakukan monitoring, kita melakukan misalnya therapeutic drug monitoring, misalnya TDM, maka di situ ada biaya juga. Kemudian, misalnya surgery, dan sebagainya. Ini banyak sekali. Tentu saja di satu pilihan cost of illness ini tidak semuanya, tapi ini adalah, kemungkinan-kemungkinan direct, medical cost, tapi kemudian di tiap penelitian tentu saja tergantung mana yang relevan. Kemudian contoh yang direct non-health, yang non-medical social service, ya program evaluation, legal cost, transportation cost ya, dan seterusnya. Kemudian yang indirect cost ya, ini yang, bahasa sederhananya adalah productivity loss ya, jadi, hilangnya produktivitas ya, produktivitas loss ya, productivity loss. Productivity loss. Oke, kita lihat. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, yang penting juga adalah bagaimana, perspektif ya. Kalau Anda ingat di kajian, farmakonomi, di video yang sebelumnya, ada namanya perspektif ya. Ini perspektif penting ya, untuk apa? Untuk kemudian menentukan, biaya yang kemudian akan dimasukkan atau di-include dalam penelitian atau kajian cost of illness. Ya, beda perspektif akan memunculkan, jenis biaya yang juga berbeda. Anda lihat sini misalnya, kalau perspektifnya adalah society ya, masyarakat ya, maka semuanya ini all cost ya, medical cost-nya semua, morbidity cost-nya semua, mortality cost-nya semua, dan transportation non medical cost-nya all cost. Artinya apa? Memang, society, perspektif adalah perspektif yang paling luas sehingga dia akan mencakup banyak sekali, komponen cost ya yang akan dimasukkan. Bagaimana dengan healthcare system? Healthcare system, dia hanya yang medical cost ya, dia tidak peduli dalam tanda kutip, dia tidak peduli, tidak menghitung, morbidity, kemudian mortality and transportation atau non medical cost ya. Kemudian third party payer, ini membayar ya, misalnya asuransi, maka dia hanya, menghitung yang biaya yang kemudian dia cover. Yang dia tidak cover, dia tidak akan hitung ya. Cover cost ya, ya, morbidity, tidak, kemudian mortality. Kemudian bisnis, apa namanya, ini juga cover cost ya, misalnya perusahaan ya, dari sisi perusahaan ya, dia pedulinya loss productivity
ya dia akan peduli yang loss productivity kalau perspektifnya dari perusahaan. Dan government, ya government medical cost, morbidity sama mortality cost bisa jadi tidak diprioritaskan untuk dimasukkan. Kemudian kalau pasien, maka dari sisi pasien ya medical cost-nya yang out of pocket. Out of pocket itu artinya yang dia keluarkan sendiri. Karena sebagian besar sekarang semua sudah ditanggung asuransi. Ya kalau asuransi berarti kan sudah dibayar, sehingga cost of illness-nya adalah yang kemudian kalau dari perspektif pasien adalah yang dia tambahkan out of pocket. Ini istilah ya, out of pocket. Jadi biaya yang kemudian dikeluarkan tambahan dari pasien. Ya, kemudian morbidity cost dan mortality cost-nya ya itu adalah yang apa namanya, yang kehilangan apa namanya, kehilangan kehilangan penghasilan atau kehilangan gaji ya, kehilangan gaji. Jadi morbidity and mortality cost ini yang sifatnya indirect ya, indirect cost. Oke. Kemudian teman-teman sekalian ini beberapa metode yang digunakan untuk mengukur indirect cost. Kalau metode untuk mengukur direct cost sebagian besar pakai database gitu ya dari apa namanya, biasanya dari data-data di rumah sakit tadi atau data dari asuransi atau data dari manapun bisa langsung dikeluarkan. Misalnya harga apa namanya, direct cost yang medicalnya berapa, misalnya per tadi ya, inpatient itu berapa daftar harganya, kalau outpatient itu berapa, apa namanya, jasa dokter berapa dan seterusnya itu sudah ada dalam list daftar harga misalnya dari Departemen Kesehatan atau dari rumah sakit atau dari BPJS misalnya. Ini kita bicara sekarang yang indirect cost. Ya indirect cost itu ada 3 metode yang sering digunakan, human capital and then friction cost and yang terakhir willingness to pay. Kita lihat. Yang pertama adalah human capital ya. Human capital method ini adalah metode yang paling sering ya. Metode yang paling sering untuk dipakai oleh kajian-kajian cost of illness untuk menghitung indirect 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 cost ya. Maka di sini dikatakan ya seperti tadi saya katakan indirect cost itu yang mengukur productivity ya. Jadi productivity loss ya. Productivity loss associated with morbidity and mortality are the market value of the individual future contribution to production in a society if she or he had continued to work in full health. Jadi nanti lebih mudah mungkin akan Anda lihat nanti di slide berikutnya saya akan contohkan ada penelitian yang menggunakan model ini. Jadi pada prinsipnya adalah seorang yang sakit kemudian maka dia kehilangan produktivitasnya ya. Kehilangan produktivitasnya jadi apa namanya? Gaji ya atau earning atau pendapatan yang dia apa namanya? Yang dia apa namanya dapatkan itu kemudian akan dihitung ya dalam konteks human capital methodnya. Metode ini criticize ya karena ada asumsinya dengan metode human capital, asumsinya adalah worker cannot be replaced even if the unemployment rate is significantly high. Jadi dengan metode ini kita nggak bisa kemudian menggantikan orang yang sakit ya kemudian dia tidak bisa bekerja, loss of productivity dengan orang lain. Ya asumsinya adalah ini tidak tergantikan. Si yang orang apa namanya, orang yang sakit tadi tidak tergantikan walaupun pada kenyataannya kalau dalam konteks di pekerjaan maka misalnya orang yang sakit ya misalnya sakitnya sudah apa namanya dia disable ya tidak bisa melakukan pekerjaan seperti sedia kala maka kemudian bisa jadi dia akan diisi untuk tergantikan oleh orang lain ya karena apa angka unemployment atau angka apa penganggurannya masih tinggi ya. Nah, tapi kalau dalam metode ini kita asumsikan tidak tergantikan. Sehingga apa? Dengan metode ini in this respect overestimate ya angkanya akan tinggi nanti angka nilai indirect cost-nya akan tinggi. Kemudian perspektifnya adalah di sini adalah perspektif pasien. Oke, ini penelitian ada satu penelitian ya consequences measurement and evaluation of the cost with adverse drug reaction among hospitalized patient in China. Ini sekali lagi penelitian tentang adverse drug reaction, kemudian apa namanya cost of illness ya. Dia menggunakan HCM ya, human capital method untuk menilai atau mengukur indirect cost. Maka kemudian
di sini dikatakan lost income due to hospitalization ya, number of days in hospital dikali pendapatan per kapita ya dari gross domestic product tadi dibagi 365 ya. 365. Jadi misalnya tadi dibagi 36 hari, kemudian berapa hari dia ada di rumah sakit, maka dia lost income due to hospitalization. Kemudian lost income from accompanying hospital patient. Jadi misalnya yang sakit anaknya gitu, maka kemudian a number of days in attendance ya dia harus kemudian menemani keluarga atau anaknya atau siapapun ya, sehingga dia kehilangan apa tadi productivity sehingga loss-nya juga sama. Ya, di sini diasumsikan only one person was recon for pediatric hospitalization cases. Jadi diasumsikan ya hanya satu orang yang menunggu gitu. Kemudian kalau yang outpatient ya ini setengah ya diasumsikan setengah hari loss-nya setengah hari, maka pembaginya bukan 365 tapi 730. Ini pendekatannya. Pendekatan yang kemudian dipakai di penelitian ini untuk kemudian menghitung indirect cost dengan menggunakan ini human capital method. Oke, yang kedua adalah friction cost method ya. Friction cost method. Friction cost method itu estimate the value of human capital when another person. Kalau tadi di human capital itu diasumsikan tidak ada yang ganti. Ya, orang yang sakit pekerjaannya, maka kemudian productivity-nya tidak tergantikan. Maka kemudian kalau di FCM ini asumsinya karena ada yang tetap orang butuh kerja atau pengangguran, maka kemudian terus ada orang lain yang menggantikan orang yang sakit tadi. Ya, maka kemudian namanya the friction cost ya. Maka kemudian the friction cost ini merupakan initial disruption cost plus training cost. Jadi adalah biaya yang kemudian hanya dihitung biaya tambahan. Ketika dia sakit misalnya kemudian ada orang lain yang kemudian menggantikan, maka orang lain yang menggantikan itu butuh training baru, butuh penyesuaian dan sebagainya. Biayanya hanya biaya itu saja. Jadi bukan biaya kemudian dia berapa hari di rumah sakit misalnya hilang, tidak, tapi kemudian hanya biaya pengganti tambahan saja ketika ada orang baru yang masuk. Maksudnya initial disruption cost plus training cost. Limited to illness, injury, or premature death of the short term ya. Period defined as friction period ya, friction period. Jadi pas dia ada orang baru yang menggantikan, kemudian dia dihitung biaya trainingnya, biaya penyesuaian, biaya misalnya perubahan karena apa namanya orang baru yang bekerja mungkin produktivitasnya tidak sebaik orang yang sudah berpengalaman dan seterusnya. Maka kemudian kalau yang tadi human capital itu nanti hasilnya tinggi, besar, maka FCM ini kalau yang kedua ini estimate a lower cost ya than the human capital method in the long run. Tapi kemudian ini jarang dipakai teman sekalian metode ini karena requires extensive data to estimate only the loss during the friction period. Ini sulit ya karena kita harus mencari data ini disruption cost plus training cost-nya itu seperti apa. Jadi mungkin apa namanya menjadi sulit standarnya kalau pekerjaannya menjadi berbeda-beda misalnya ya, maka require extensive data. Ini sangat detail ya, sangat spesifik. Jadi memang ini tidak banyak dipakai ya dibandingkan yang human capital method. Ini perspektifnya adalah employer ya, jadi perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah willingness to pay ya, willingness to pay. Ini nanti akan Anda juga dapatkan di penelitian apa kajian farmakonomi yang lain ya. Willingness to pay method itu measure atau mengukur the amount the individual is eager to pay. Willingness to pay itu willingness kemauan ya, kemauan untuk bayar. Jadi misalnya Anda sakit, kira-kira untuk kamu apa namanya bisa sembuh dari sakit itu kamu bersedia bayar berapa sih gitu ya. Gampangnya gitu. Kamu menghargai sakitmu itu kamu bersedia membayar berapa gitu. Itu namanya willingness to pay ya. Ya, method to amount the individual is eager to pay in order to reduce the probability of illness or mortality. Ya, tentu saja Anda bisa bilang mortalitas itu kalau kematian Anda mungkin akan saya itu tidak bernilai, tidak ternilai. Jadi berapapun mau dibayar, tapi itu saja ada nilainya ya, ada nilainya. Tidak priceless tapi ada nilainya. Tapi nilainya besar sekali tapi ada nilainya tetap. Jadi willingness to pay itu seperti jadi Anda mau ganti berapa sih untuk sakit Anda ya. Jadi atau kondisi tertentu ketika Anda punya penyakit atau kondisi tertentu itu Anda berani bayar berapa untuk kemudian Anda bisa kemudian reduce ya the probability.
Kemudian metodenya pakai kuesioner ya. Jadi ada kuesioner, kemudian kuesioner itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan Anda tadi ditanya mau berani bayar berapa gitu terkait dengan penyakit-penyakit tertentu. Conducting survey, examining the extra wage for highly risk job, examining the demand for at least to greater level of health or safety. Jadi pakai kuesioner ya, atau survei. Oke, tadi sudah terkait dengan metode pengukuran indirect indirect cost. Kemudian kita lihat time frame sekarang. Ada dalam penelitian cost of illness itu ada dua pendekatan, namanya prevalence, yang satu incidence ya. Satunya prevalent, yang satunya insiden. Kita lihat. Prevalence based cost yaitu namanya annual time frame ya, dia mengestimasikan atau memperkirakan the number of cases. Jadi total ini perbedaannya adalah kalau yang di prevalence base itu jumlah total kasus, baik dia kasus baru maupun kasus yang sudah lama. Kasus baru maupun kasus yang lama ya, yang berhubungan dengan disease in a given year and then estimate the cost that flowed from those deaths or hospitalization. Jadi intinya semua kasus ya di waktu tertentu ya. Misalnya specific period usually a year ya, 1 tahun gitu. Ini disampaikan bahwa ini most appropriate for disease or illness that measure within the time period illness and that don't change much over time ya. Jadi penyakit-penyakit yang akut mungkin ya, yang tidak akan berlangsung lama, misalnya migrain, kemudian asma, eczema. Perbedaannya dengan yang incident base adalah kalau yang insiden itu hanya mengukur new cases ya, new cases, tetapi di apply a lifetime cost estimate to the new cases. Ya, jadi kasus yang kemudian mulai dari awal sampai kemudian dia sampai periode tertentu. Di sini dikatakan estimate the lifetime cost of condition from its onset ya, mulai muncul until its disappearance ya, usually by cure of death ya, sampai dia sembuh atau sampai meninggal, which refers to the new number of case present in a predefined time period. Ya, atau misalnya sampai 10 tahun atau 5 tahun dan seterusnya. Jadi satu kasus penyakit yang kemudian diikuti kasus itu mulai dari awal onset sampai kemudian waktu tertentu ya, waktu tertentu. Ini most appropriate for chronic disease yang kemudian kejadiannya panjang ya, seperti hypertension ya, atau diabetes ya, penyakit kronis ya, kronis. Oke. Oke, ini teman-teman sekalian, ini contoh ya. Saya banyak sekali contoh. Anda kalau googling ketik cost of analysis banyak sekali akan keluar. Ini contoh saja saya dapat dari websitenya CDC ya. Ini misalnya dia ingin melihat bagaimana kemudian cost of illness dari foodborne illness, jadi keracunan makanan ya, karena salmonella dan karena listeria. Maka di sini adalah kasusnya. Ini 1 juta kasusnya tinggi, ini 1.600, kemudian hospitalization-nya sekian, kematiannya sekian, kemudian medical cost ya sebagai direct cost-nya itu ada angkanya, kemudian productivity loss sebagai indirect cost ada angkanya juga. Ya, kemudian total cost of illness dari yang medical sebagai direct cost dan productivity loss sebagai indirect cost, maka ada angkanya, dan kemudian dari angka tadi kemudian dilihat rata-ratanya per case ya. Anda lihat di sini kejadiannya itu salmonella lebih besar ketimbang, atau angka kejadian lebih tinggi, jauh lebih tinggi ketimbang listeria. Tapi kemudian ketika kita lihat average cost per case-nya, maka kemudian ini bisa berapa kalinya ini berarti hampir 4 kalinya ya, hampir 4 kalinya. 300 kali 4 itu 1.200 enggak ya? 1.200, 400 kalinya ya. Jadi Anda ya 300 kalinya. Ya, hampir 300 kalinya. Jadi biaya per case-nya itu untuk keracunan yang karena listeria, walaupun angkanya kejadiannya kecil, tapi kemudian per case-nya, biaya per case-nya besar sekali. Ya, sehingga Anda lihat total biaya, total cost-nya tidak terlalu berbeda ya. Jadi sekitar hanya 3 kali lipatnya. Dengan kasus yang Anda lihat ini 1 juta, ini hanya 1.600 ya, 1.000 kalinya, tapi kemudian biayanya hanya 3 kali. Makanya kemudian disampaikan, well, salmonella is far more common and has
higher total cost, tapi Listeria significant cost and much higher cost per case ya. Jadi sekali lagi ini bisa digunakan untuk tadi bagaimana kemudian kita menilai tadi salah satu hal yang bisa dilakukan di cost of illness adalah mengclarify tadi angka kejadian ya dari penelitian epidemiologi yang lain. Kalau penelitian epidemiologi yang lain kan mungkin baru sampai case gitu ya. Tapi kemudian kalau cost of illness kita sampai biaya. Jadi kita tahu magnitude ya tingkat dampak ya dari sisi ekonominya seberapa besar. Oke. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian atau kajian cost of illness. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa cost of illness itu adalah kajian yang menilai dampak economic burden ya, economic burden. Ya, kemudian tadi ada prevalence, kemudian ada incidence, kemudian ada direct cost, indirect cost, yang intangible tidak sangat jarang digunakan atau dimasukkan, ya. Dan kemudian dari yang indirect cost itu ada human capital, kemudian friction period sama yang willingness to pay. Ya, willingness to pay. Kemudian tadi saya sampaikan ada beberapa contoh dan tadi di contoh yang awal sekali tentang adverse drug reaction, drug related morbidity and mortality itu angkanya sangat besar dan saya yakin penelitian tadi yang penelitian tahun 1995 itu kemudian menjadi salah satu landasan bagaimana kemudian pharmaceutical care bisa dikembangkan di Amerika Serikat. Mungkin kita di Indonesia juga butuh penelitian seperti ini supaya memberikan gambaran nyata. Kalau selama ini mungkin kita hanya bilang, oh kejadian adverse drug reaction di Indonesia besar loh gitu ya, angkanya banyak dan sebagainya. Tapi mungkin kalau ditambah dari sisi ekonomi, ya economic burden-nya berapa, mungkin ini akan semakin membuka mata kita tentang pentingnya kita aware terhadap misalnya tadi adverse drug reaction. Dan tentu saja terhadap hal-hal yang lain juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.